Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang praktek peradilan, di mana saya sendiri sebagai dosennya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk untuk materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis aturan hukum dan kewenangan badan peradilan. Jadi di sini nanti kita akan menjelaskan 3 macam yang sudah terdapat di dalam judul tersebut. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu atau mengingatkan kembali terkait dengan badan peradilan. Badan peradilan adalah suatu lembaga atau badan yang melakukan proses penyelesaian suatu perselisihan hukum melalui putusan hakim untuk mendapatkan keadaan atau setidak-tidaknya untuk memenuhi tuntutan yang telah diajukan dalam gugatan. Nah, itulah pengertian dari badan peradilan. Sedangkan di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Nah, itu pengertian dari pengadilan itu sendiri. Nanti yang akan kita bahas satu persatu pengadilan terkait dengan aturan hukumnya dan kewenangan pengadilan itu sendiri. Baiklah, materi yang pertama yaitu peradilan umum. Peradilan umum merupakan peradilan yang ruang lingkupnya berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam untuk mencari keadilan terhadap orang yang mencari keadilan dalam menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, sehingga orang lain tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah mengambil hak orang atau telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Itulah pengertian dari peradilan umum. Di peradilan umum ini terdapat 2 pengadilan. Yang pertama, pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan tinggi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan pengadilan yang menerima, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Nah, itu kewenangan terkait dengan pengadilan negeri. Artinya apa? Di pengadilan negeri itulah menerima berkas tuntutan, kemudian memeriksa gugatan atau tuntutan yang dilakukan oleh penggugat, kemudian memutuskan dan menyelesaikan perkara terkait dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tingkat pertama. Kemudian pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota atau kabupaten, yang mana daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota. Di pengadilan negeri Jambi kita, pada kelas 1A, terdapat juga pengadilan hukum industri dan pengadilan tindak pidana korupsi atau disingkat dengan Tipikor. Selanjutnya kita memasuki tentang pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini berkedudukan di ibu kota provinsi atau wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan yang menyelesaikan perkara pada tingkat banding
Nah, ini untuk memeriksa perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Artinya, setelah di pengadilan negeri diputuskan perkara tersebut, baik itu oleh penggugat maupun tergugat, tidak kurang rasa keadilan atau kurang puas terhadap putusan pengadilan negeri, maka pihak-pihak yang merasa kurang memenuhi unsur keadilan dapat mengajukan ke pengadilan tinggi. Makanya di pengadilan tinggi sudah termasuk tingkat banding. Kemudian setelah mengetahui pengertian pengadilan, kemudian kewenangan pengadilan, barulah kita masuk aturan hukum dari peradilan umum itu sendiri. Di sini aturan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Sebagaimana pengertiannya sudah saya jelaskan terkait dengan peradilan umum tadi. Baiklah, itu seliputan terkait dengan peradilan umum. Kita masuki materi yang selanjutnya yaitu pengadilan agama. Pengadilan agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang cukup tua usianya. Lebih tua daripada Departemen Agama itu sendiri. Karena kehadirannya sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi Nusantara ini. Peradilan ini muncul berbarengan atau serempak dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Aceh, Demak, Mataram, dan lain-lain. Adapun aturan hukum di dalam peradilan agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait tentang peradilan agama. Sebelum saya memasukkan kewenangan peradilan agama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian pengadilan agama itu sendiri. Pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan di tingkat pertama yang merupakan lembaga peradilan agama. Selain itu juga, peradilan agama sebutan resmi yang diperuntukkan oleh salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, peradilan agama secara keseluruhan atau secara umumnya yaitu peradilan yang menangani perkara perdata di mana yang mencari keadilan tersebut harus beragama Islam. Kemudian masuk untuk kewenangan peradilan agama. Sudah saya jelaskan di slide ini. Kewenangan peradilan agama yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang ada pada tingkat pertama. Hampir sama dengan pengadilan negeri tadi. Dalam perkara perdata yang sebatas mengenai hukum kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, kewarisan, dan sebagian hukum perikatan seperti wasiat, wakaf, hibah, dan sedekah. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi terkait dengan baik itu pengertian peradilan agama, aturan hukumnya, dan kewenangan dari peradilan agama itu sendiri.
selanjutnya kita akan memasuki materi yang selanjutnya, yaitu peradilan militer. Peradilan militer ini merupakan jenis peradilan yang menangani perkara terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjata, yang biasa kita kenal atau yang biasa kita sebut sebagai oknum. Dengan adanya peradilan militer ini memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para angkatan bersenjata yang telah menyalahi aturan militernya, sehingga para anggota angkatan bersenjata tersebut dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan hukum militernya. Baiklah, terkait dengan aturan hukum peradilan militer, di sini sudah dijelaskan bahwa aturan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di mana di dalam pasal 5 bagian 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Adapun angkatan bersenjata yang diproses di dalam pengadilan militer yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, serta orang-orang sipil yang berhubungan dengan ketentaraan. Kemudian kewenangan peradilan militer yaitu mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang prajurit TNI. Jadi dalam hal ini yang diadili adalah prajurit TNI-nya, karena dia telah melakukan atau telah melanggar aturan hukum militer yang telah diterapkan terhadap dirinya. Selain itu, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Itulah kewenangan dari peradilan militer. Kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan tempat untuk mengadili terkait dengan sengketa yang mengatur hubungan hukum pemerintahan dengan masyarakat dan hubungan hukum antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Jadi dia ada dua yang diselesaikan, yaitu pertama hubungan hukum pemerintahan dengan masyarakat, yang kedua hubungan hukum pemerintahan dengan pemerintahnya sendiri. Kemudian adapun dasar hukum peradilan tata usaha negara atau saya singkat di sini PETUN, yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa peradilan tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Artinya di sini sengketanya terhadap orang atau badan hukum,
kepada pemerintah dan pemerintah kepada pegawai itu sendiri. Kemudian kewenangan peradilan tata usaha negara dalam hal ini yaitu menyelesaikan sengketa antara sesama instansi administrasi negara yang sudah saya jelaskan, yaitu antara pegawai satu dengan pegawai lain atau pemerintahan dengan pegawainya, dan menyelesaikan sengketa antara warga negara atau masyarakat dengan pemerintahan. Dia di sini ada dua kewenangan dia, menyelesaikan sengketa antar instansi administrasi negara dan menyelesaikan sengketa antara instansi administrasi negara dengan warga negara atau masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi yang materi terkait dengan peradilan, terkait dengan praktek peradilan, mulai dari jenis-jenis, kemudian aturan hukum atau dasar hukumnya, dan terakhir yaitu kewenangan dari peradilan atau dari masing-masing peradilan itu sendiri. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.